Halo Sobat Bola, apa kabar? Baik, Kita jumpa lagi ya, udah agak lama kita nggak muncul. Maklum betul ya, Bro maklum Eri. kita mulai sibuk-sibuk nih dengan yang lain. Betul. Baik Pung, ini kita ada Ya, ajang AFF U23 dan Indonesia kemarin betul. sudah bermain juga melawan Brunei ya. Seperti kita Betul. biasanya Indonesia selalu banyak golnya ya dan tidak ada Betul. perlawanan juga. Biasanya sudah seperti itu dan ini kita terulang lagi. Mungkin kita lebih seneng kalau membahas yang laga berikutnya nih, yaitu Indonesia lawan Betul. Malaysia nih. Kira-kira seperti apa nih Indonesia lawan Malaysia, bro? Iya, memang kan kalau kita lihat dari grup A ini ada 4 tim ya. Ini grup yang paling banyak ya. Diisi oleh 4 tim dari Indonesia, kemudian ada Malaysia, Filipina, dan Brunei. Hmm. Dan di grup A ini masing-masing sudah satu pertandingan, di mana Indonesia ya lagi-lagi ya kita tidak terlalu istimewa juga mendengar kabar ini ya. Ketika Hmm. kita bisa menggasak Brunei 8-0. Tapi memang ada satu hal yang agak istimewa dalam hal ini ketika Jens Slaven menciptakan double hat trick 6 gol. Nah, ini Hmm. kan membuktikan bahwa Jens Slaven bermain dengan cara-cara yang sangat efektif ya. Kalau kita lihat dari pertandingan melawan Brunei kemarin. Nah, Hmm. sementara di laga berikutnya, di laga apa satunya lagi ketika Filipina juga bisa menggasak Malaysia 2-0. Ini kan juga muncul juga sebuah pertanyaan, apakah memang apa kualitas dari pemain-pemain Filipina sudah mulai membaik atau Malaysia yang memang saat ini kondisinya sedang down gitu loh. Nah, Hmm. ini juga kan jadi variabel-variabel yang bisa menentukan akhirnya pertandingan. Hmm. Walaupun secara permainan Malaysia mungkin lebih ini ya, lebih kelihatan menguasai. Tapi percuma saja kalau penguasaan bola tidak dibarengi dengan efektivitas Hmm. dalam mengkonversi sebuah peluang menjadi gol. Hmm. Dan ini yang bisa dilakukan oleh Filipina. Walaupun kita tahu perkembangan sepak bola Filipina belakangan juga kan sudah mulai menunjukkan apa progres yang cukup baik, dan ditambah lagi kondisi persepak bolaan Malaysia pun juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu loh. Jadi ini sebuah apa dua variabel yang mungkin mempengaruhi hasil pertandingan Malaysia melawan Filipina. Hmm. Tinggal ketika Indonesia bagaimana nanti akan mengikapi permainan dengan Malaysia. Tentu kita tidak bisa menjadi rujukan bahwa kekalahan Malaysia itu akan menjadi semacam tolok ukur Hmm. ketika Indonesia melawan Malaysia nanti. Karena Hmm. biar bagaimanapun persaingan di kawasan Asia Tenggara ini sangat rame kalau melibatkan pertandingan antara Hmm. Indonesia dengan Hmm. Malaysia. Dan ini sudah menjadi sebuah Hmm. tradisi ya. Tradisi yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun, Hmm. persaingan dua negara ini itu sentimennya sudah sangat besar. Hmm. Nah, bahkan ada semacam pameo ya. Boleh kalah dengan yang lain asal jangan melawan Indonesia. Indonesia pun sebaliknya seperti itu. Boleh kalah dengan yang lain asal jangan dari Malaysia gitu loh. Nah, ini menjadi rame. Tapi kalau kita melihat pada susunan pemain kita dan aura positif yang dihasilkan dari pertandingan pertama, saya melihat bahwa peluang terbesar untuk memenangkan pertandingan ini masih ada di Indonesia gitu loh, Bro. Hmm. Ya memang dua laga ini Indonesia lawan Brunei dan Filipina melawan Malaysia ini nggak bisa jadikan acuan karena memang beda kualitasnya ya. Misalnya Betul. seperti Brunei, Brunei kan udah memang langganan kalau lawan Indonesia pasti dia kalah telak. Betul. Tapi kalau misalnya Filipina sama Malaysia kan biasanya itu Ya, kebalik. Biasanya kan Malaysia lebih baik daripada Filipina karena kan kalau tidak salah di FIFA rankingnya juga begitu kan. Malaysia itu lebih betul. baik daripada Filipina. Tapi Ya. kalau kenyataannya di laga ini kemudian Malaysia justru unggul daripada Filipina, pasti ada sesuatu yang bermasalah gitu. Kemungkinan besar justru di Malaysianya kan gitu ya, Bro. Iya. Iya betul. Memang kalau kita lihat keunggulan apa Filipina 2 gol yang dijaringkan itu kan dari sebuah skema yang sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini mengkhawatirkan sebetulnya. Ini banyak lebih pada kelalaian dalam menjaga posisi pemain-pemain belakang Malaysia yang out of position
ketika menjaga daerah pertahanannya. Nah, Hmm. ini juga kan terlihat bahwa eh, efektivitas permainan dari Filipina itu justru lebih baik ketimbang Hmm. dari Malaysia. Hmm. Nah, Malaysia sendiri itu juga percuma saja penguasaan bola dari kaki ke kaki. Memang Hmm. dia begitu baik ya dalam Hmm. membuild up. Tapi ketika sudah memasuki daerah pertahanan lawan, mereka seperti orang kebingungan untuk Hmm. tidak ada gelandang-gelandang yang kreatif dan juga tidak ada pergerakan-pergerakan pemain yang bisa mengacaukan konsentrasi pertahanan belakangnya Filipina. Nah, Hmm. berbeda ketika terjadi transisi, permainan transisi, justru pemain-pemain Malaysia ini terlambat untuk mengcover. Itu Hmm. yang terjadi sebetulnya. Nah, filosofi sementara kalau kita merujuk pada filosofi permainan Indonesia seperti yang pernah disampaikan oleh Gerald Van den Berg, Hmm. dia lebih mengutamakan yang namanya penguasaan bola dan Hmm. permainan transisi. Hmm. Kalau kita lihat melawan Brunei, kita bisa leluasa bermain dengan 3-4-3. Itu kita memang saya juga dengan skema apapun Indonesia pasti unggul dalam hal ini ya. Hmm. Tapi nggak ada salahnya bahwa skema 3-4-3 ini juga dimainkan ketika melawan Malaysia nanti atau melawan Filipina nanti. Hmm. Karena 3-4-3 ini sejatinya ini kan sebuah skema yang sangat ambisius, sebuah skema yang sangat agresif gitu loh. Tapi memang yang dibutuhkan adalah konsentrasi, sensitivitas terhadap permainan transisi. Itu yang diharapkan dari permainan yang diterapkan 3-4-3 oleh Gerard Van den Berg gitu loh. Hmm. Sebagai ilustrasi saya gambarkan seperti ini ya. Ketika Indonesia melawan Brunei, tentu susunannya akan berbeda ketika Indonesia akan melawan Malaysia. Hmm. Karena biar bagaimanapun kita masih menganggap bahwa Malaysia itu jauh lebih unggul, lebih punya kualitas, lebih membahayakan ketimbang Brunei. Ya, Makanya jelas. kalau dalam susunan pemain dengan asumsi 3-4-3 ini masih dilakukan, itu kita ilustrasikan dari mulai posisi kiper. Itu mungkin di situ ada Dava ya. Ada Hmm. Dava Fasa di posisi kiper. Kemudian tiga back itu di tengah Kadek Arel justru, bukan Hmm. Ferrari. Kalau lawan Brunei kan Ferrari. Hmm. Ferrari justru diposisikan sebagai back mengisi back sebelah kiri, Hmm. sementara sebelah kanan Kakang yang tidak turun itu diturunkan nanti lawan Malaysia, katakanlah seperti itu ya. Hmm. 3-4-3. Kemudian ke tengah dengan komposisi 4 pemain, saya masih mengharap ke Donitri akan mengisi posisi tengah wing back wing ya, winger kiri. Kemudian di situ dia juga ada Arkan Fikri. Saya juga harap ada Tony Firmansyah, Arkan Fikri sebagai gelandang kreatif, Tony Firmansyah sebagai gelandang bertahan, dan di kanan saya memilih winger kanan itu sebagai Victor Detan ya. Saya Hmm. seperti itu. Sementara di depan itu masih komposisi yang sama. Di situ ada Rahmat Arjuna di kiri, kemudian Raven di tengah, dan di sebelah kanannya itu ada Raihan Hanan. Ini Hmm. adalah komposisi yang saya pikir akan sangat baik ya apabila kita masih mencoba untuk bermain dengan gaya 3-4-3 nanti gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Nah, kalau kira-kira Hmm. memang si Malaysia ini dalam kondisi yang bisa ditaklukkan lah oleh Indonesia, kira-kira berapa gol nih, bro? Saya mengharap sih banyak gol ya, Bro. Hmm. Ya itu kan banyak gol bukan dalam berarti kita ingin membuli pemain lawan, tidak. Tapi kita ingin memantapkan yang namanya elemen-elemen mentalitas gitu loh, Bro. Hmm. Jadi ini penting dalam dalam sebuah pertandingan bahwa kita bisa menjaga momentum mentalitas menjadi lebih peaknya performance-nya akan lebih menanjak di pertandingan-pertandingan akhir. Hmm. Jadi ketika di pertandingan fase grup ya kita lakukan saja semua apapun yang bisa kita lakukan dengan tidak perlu yang namanya kita menjaga menjaga performance yang lebih dalam pengertian agak takut gitu loh dalam pengertian berhati-hati, Hmm. tapi kita tidak perlu lakukan itu karena kita biar bagaimanapun di Hmm. komposisi U23 kita ini kalau saya lihat listnya itu bagus gitu loh. Jadi Hmm. tidak ada satupun pemain yang terlihat yang agak-agak lemah dalam hal ini karena
semua pemain kualitasnya mungkin masih sama aja gitu loh. Siapapun yang diturunkan, saya pikir Hmm. itu punya kualitas yang memang pantas mereka ada di U23, bro. Oke, Indonesia lawan Malaysia ini akan berlangsung di tanggal 21 ya, atau hari Betul. Senin yang akan datang. Sementara yang Ya, besok itu akan melawan Filipina. Nah, ya, ini kan sama-sama tim yang kuat nih kan dari ya, dua laga kemarin. Indonesia kuat dari Brunei dan ternyata Filipina juga lebih kuat dari Malaysia. Nah, sementara laga yang besok ini akan ketemunya Indonesia lawan Filipina. Kira-kira ya. seperti apa nih, Bro? Nah, ini yang harus dihadapi dan harus dicermati ketika melawan Filipina adalah kecepatan pemain Filipina melakukan transisi. Ini yang juga harus diwaspadai dalam hal ini ya. Hmm. Karena kedua gol ini juga terjadi dari skema yang hampir-hampir mirip. Hmm. Terjadinya sebuah transisi permainan dari transisi negatif ke transisi positif. Hmm. Nah, dan di sini yang dibutuhkan adalah satu ya apa pemain tengah kita itu harus sensitif terhadap pergerakan pemain lawan. Hmm. Artinya kita dari sejak di tengah sudah mulai antisipasi pergerakan-pergerakan itu. Nah, sementara pemain yang terdekat dengan arah bola itu harus segera menutup ruang Hmm. pemain lawan untuk Hmm. memberikan passing-passing atau memberikan umpan-umpan ke daerah-daerah yang mungkin tidak terjaga. Itu yang harus dilakukan. Jadi dengan kata lain bahwa sensitivitas permainan ini harus segera dibangun dan filosofi permainannya General Van den Berg dengan mengutamakan penguasaan bola ini jangan sampai kecolongan, bro. Nah, Karena ya itu tadi, kalau kecolongan yang kita khawatirkan adalah transisi. Itu, bro. nah, kalau kecolongan kan kalau di masa-masa lalu zamannya Sintayong tuh kita masih bisa balik gitu ya, comeback gitu. Tapi kalau ini nanti gimana ya dari sisi mentalitasnya ini, apakah timnas Indonesia ini masih bagus, Bro? Saya pikir gini, ini kan rata-rata pemain yang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang punya pengalaman. Hmm. Pengalaman di under 19 dan pengalaman juga mereka ada di bawah asuhannya Sintayong gitu loh. Hmm. Jadi saya sih tidak ini ya, tidak terlalu khawatir dengan masalah mentalitas itu tadi ya. Hmm. Apalagi Indonesia juga bermain di kandang dalam hal ini dan diisi oleh pemain-pemain yang bagus. Hmm. Nah, selain itu juga hasil pertandingan di laga pertama itu kan positif banget ya Hmm. dengan jumlah gol yang cukup banyak. Ini juga kan mulai menumbuhkan kepercayaan diri para pemain bahwa kalau mereka bermain sesuai dengan arahan dan instruksi, sesuai dengan pola yang ditetapkan dari pelatih dari sejak awal, ini bisa berjalan dengan baik. Hmm. Lawan Filipina kita juga bisa menang. Saya yakin bisa menang. Kita bukan cuma menang dalam dalam laga kali ini, sebetulnya kita peluang untuk menjadi juara itu besar, bro. Hmm. Wah, juara AFF ya. Sayangnya cuma juara AFF. Oke, Bro. Nah, kalau Nah, misalkan Indonesia menghadapi Filipina menang, berarti Indonesia dua kali menang, maka kans berada di dua besar itu sudah pasti ada di sana. Tinggal betul. nanti lihat dari laga-laga yang lainnya, ditambah Malaysia. Nanti kalau lawan Indonesia seperti apa, itu tentu juga kalau Indonesia bisa memenangkan, udah pasti jadi juara grup gitu ya. Jadi Pasti. memang kalau Indonesia bisa memenangkan tiga laga udah pasti jadi juara grup. Terlepas dari apapun yang terjadi di laga, ya memang cuma tiga laga sih ya untuk di grup ini. Nah, Indonesia saat ini eh, baik-baik saja ya. Bahkan kemarin Raven bisa jadi top scorer ya untuk sementara Ya. karena dengan 6 golnya. Tapi ada larangan katanya, nggak boleh lagi bikin selebrasi itu pacu jalur. Itu sih aneh-aneh aja. Tapi gini, kalau mungkin kita juga harus menyikapi bagaimana pertandingan-pertandingan di grup lain ya. Justru di grup lain ini lebih menarik kalau saya lihat ya. Hmm. Walaupun di grup lain yang diisi oleh Thailand, kemudian mereka juga satu grup
dengan kalau nggak salah dengan Timor Leste ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Timor Leste dan Myanmar, kemudian Vietnam satu grup dengan Kamboja dengan Laos. Itu justru pertandingan pertama di grup mereka masing-masing Hmm. ketika Myanmar bertemu dengan Timor Leste. Ini pertandingan justru menarik Hmm. dengan gol yang jumlahnya cukup banyak dan hasilnya seri. Hmm. Nah, ini kan agak di luar prediksi juga sebetulnya. Karena saya menganggap bahwa Myanmar lebih punya kualitas selama ini ya, saya menganggapnya seperti itu. Tapi ternyata Timor Leste bisa membalikan keadaan dan merubah konstelasi kekuatan di grup ini bahwa mereka juga bisa menahan seri Myanmar. Hmm. Walaupun di pertandingan berikutnya mereka juga pasti akan ketemu tim yang lebih kuat dalam hal ini ya. Hmm. Nah, begitu juga pertandingan di grup berikutnya ya antara Laos dengan Kamboja. Saya pikir tadinya Laos juga ya hampir-hampir satu level lah dengan Brunei Darussalam. Hmm. Ternyata Laos bisa menahan seri Kamboja. Hmm. Karena kan belakangan kita melihat bahwa ada pergerakan positif dari kualitas permainannya Kamboja. Tapi Hmm. ternyata masih bisa diatasi oleh Laos. Nah, Hmm. ini juga menjadi sinyal yang positif sebetulnya bahwa pemerataan kekuatan kualitasnya tidak lagi jomplang. Dalam hal ini memang kualitas yang paling kelihatan jomplang ada di Brunei Darussalam sebetulnya. Hmm. Jadi kita sebetulnya dengan kemenangan 8-0 tidak bisa menganggap bahwa ini sebuah pencapaian gitu loh, Bro. Hmm. Ini adalah hanya ya batu loncatan sajalah gitu loh. Hmm. Karena dengan siapapun Brunei rasanya akan kalah ya. Ketika melawan Hmm. Malaysia juga mungkin mereka akan kalah. Hmm. Ketika melawan Filipina juga mereka mungkin akan kalah. Hmm. Nah, jadi saya dari sejak awal kan juga mengatakan bahwa melawan Brunei Darussalam tidak bisa menjadi patokan bagaimana Indonesia ketika nanti melawan Filipina dan Malaysia, Bro. Hmm. Ya memang kalau di Asia Tenggara ini kan memang Brunei saat ini dianggap paling lemah lah ya. Ya. Tapi yang mengejutkan memang Timor Leste ternyata bisa bisa maju juga, maksud saya bisa mengimbangi permainan. Ini apakah menunjukkan bahwa sekarang Asia Tenggara permainan sepak bolanya udah mulai meningkat dari sebelumnya, bro? Bisa nggak dianggap seperti itu? Saya sih belum melihat ya, belum melihat bahwa perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu lonjakannya lebih lebih meninggi lah ke dalam hal Hmm. ini ya. Karena biar bagaimanapun kalau tolok ukurnya adalah negara-negara lain, sementara Malaysia ada persoalan di dalam negeri. Hmm. Kemudian Vietnam pun begitu. Vietnam juga dalam hal ini mentalitasnya sedang jatuh. Hmm. Apalagi mereka juga kemarin di kualifikasi Piala Dunia senior melawan Malaysia kalah 4-0. Ini Hmm. juga kan menjadi sinyal bahaya bahwa ada penurunan kualitas dari persepak bolaan Ya. Vietnam. Itu tadi ya. Kemudian Thailand juga pun seperti itu. Sepertinya Thailand ini berjalan jalan di tempat gitu loh. Tidak ada pergerakan yang memperlihatkan mereka akan menanjak. Hmm. Nah, dalam hal ini mungkin yang paling signifikan pergerakannya itu ada di Indonesia gitu Ya. loh. Ya. Jadi Indonesia ini kita melihat bahwa pencapaian dari segala level usia itu kan jauh gitu loh Hmm. lompatannya. U17 nanti ke Piala Dunia gitu loh. Hmm. Kemudian Under 20 juga masuk Piala Asia. Hmm. Under 23 masuk semifinalis Piala Asia. Kemudian di senior kita masuk Babak empat fase ya sekarang. keempat, iya Hmm. babak keempat Piala Dunia. Jadi kalau dilihat bahwa pergerakan kualitas dari pemain-pemain Asia kualitas sepak bola Asia Tenggara hanya Indonesia yang Hmm. kelihatan. Jadi di negara-negara lain belum kelihatan. Walaupun Malaysia bisa mengalahkan Vietnam 4-0 di fase kualifikasi ya Piala Asia, tapi jangan salah, di situ ada tanda kutip persoalan diaspora yang aneh gitu. Tiba-tiba ada pemain dari Kolombia, Argentina punya darah Malaysia katanya. Ya, nggak apa-apa lah, itu kan urusan mereka. Tapi gini ya, Ya, Kak, itu ya terlepas itu hanya ini aja ya, hanya joke ya, aja ya. Jadi ya. terlepas dari pencapaian itu seperti belakangan ini terlihat, ya itu adalah hasil objektif yang bisa terlihat dari kualifikasi Piala Asia. Hmm. Nah,
Kalau dilihat background yang saya sampaikan tadi, memang belum ada peningkatan kualitas dari negara-negara Asia Tenggara lain. Terkecuali misalkan ya, kalau saja Australia bisa gabung di Piala Asia Under 23, ini pasti auranya berbeda, gitu loh bro. Hmm. Aura persaingannya juga akan lebih meningkat. Cuma sayangnya Australia menganggap bahwa kepentingan dia di AFF hanya kepentingan di level usia mungkin under 17. 20 dan under 17 gitu loh. Karena mereka menganggap di under 20 atau under 17 level-level permainan itu di Asia Tenggara dan Australia itu masih hampir sama. Jadi Hmm. mereka Hmm. mau berkompetisi di situ. Sementara kalau di under 23 itu uh, kualitasnya sudah jomplang bro gitu. Mereka Hmm. menganggapnya seperti itu. Hmm. Ya, kan bisa aja mereka keluarkan tim kedua kalau mau gitu kan ya. Buat kayak Indonesia kemarin-kemarin kan di AFF yang lalu atau Iya, di laga-laga yang lain gitu kan. Mestinya senior yang diturunkan U20 atau 23 gitu. Kan mereka kalau mau juga bisa aja seperti itu untuk bisa. mengembangkan eh, bakat-bakat muda mereka. Tapi mungkin mereka memilih lebih baik enggak gitu ya. Saya pikir itu tergantung dari lobby ya, lobby AFF ya terhadap Australia. Hmm. Kalau lobby AFF kuat di Australia dan Australia ternyata bisa menerima Hmm. alasan-alasan yang disampaikan oleh AFF, saya pikir nggak ada salahnya itu dicoba yang Bro Eri sampaikan tadi ya bahwa mereka pakai pemain tim kelas 2, Hmm. tapi mereka juga khawatir juga kalau mereka pakai tim kelas 2 ternyata mereka anjlok ini kan bahaya katanya Ya kan, buat kondite persepak bola mereka. Sementara kalau mereka menurunkan tim lapis pertamanya, nggak mungkin juga di AFF bisa turun gitu loh bro. Karena jadwalnya juga bukan ini ya kalender FIFA gitu bro. ya, yang menyedihkan kan kalau misalkan seperti kejadian di Piala Presiden kemarin, oleh yang akhirnya harus dioperasi gara-gara ya lawannya lawan Ya, orang Indonesia, ya maksudnya dari Liga Indonesia kan gitu. ya, ya. Ya itu memang ada sebuah kecelakaan dalam hal ini ya bahwa permainan di Piala Kemerdekaan kemarin juga memakan korban salah satu punggawa timnas kita yang kita harapkan sekali ya sebagai Hmm. goal getter ya. Hmm. Nah, ini mudah-mudahan aja Oleh juga bisa segera sembuh dan bisa juga tampil nanti pada saat dibutuhkan di fase keempat berikutnya, Bro. Ya, ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai eh, ajang AFF U23 di mana Indonesia berhasil menangkan laga pertama, tapi katanya itu nggak bisa dijadikan acuan apa-apa, anggap aja itu sebagai apa namanya Suatu pemanasan gitu ya, ucapan. Bro. Pemanasan, betul, pemanasan. Saya setuju Pemanasan itu. karena laga yang sesungguhnya adalah Indonesia lawan Filipina dan juga lawan Malaysia. Kalau menurut Sobat Betul. sendiri Indonesia lawan Filipina dan Malaysia bisa menang nggak nih? Menangnya telak juga nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.